Apa sih titik terendah yang pernah kamu alamin yang belum pernah orang lain tahu? Titik terendah aku tuh mungkin yang paling nyakitin kalau aku inget tuh sebenarnya pas aku kecil. Karena pas aku kecil kan kayak banyak banget terpaan lah, mulai dari fisik ke mental gitu. Kalau kamu kapan? Kayak titik terendah aku dari waktu aku memilih untuk pergi ke Makassar dan tidak menjadi tentara. Bapakku seorang TNI, jadi dia itu ingin aku menjadi seorang tentara seperti dia gitu. Karena dia belum ada penggantinya sampai saat ini. Jadi sampai bertekad kuliah dengan sendiri tanpa bantuan beliau. Jadi dengan seadanya gitu di saat aku sendiri di kota orang gitu. Itu aku umur 17 tahun ini. Aku nanya juga dong nanti. Apa yang membuat pertanyaan yang sama kayak aku? Sebenarnya titik hopeless sampai yang kayak aku tuh dulu tuh suicidal gitu. Jadi kayak aku tuh mungkin saking udah capeknya banget gitu sama terpaan yang gak berhenti tuh aku sampai suicidal gitu. Titik hopelessnya mungkin setelah Idol gitu. Jadi emang mungkin pas Idol tuh ya kita sering down, tapi justru setelah Idol itu adalah titik di mana semua proses itu dimulai. Jadi yang bener-bener orang nih, misalkan nih kita kayak bisa nih kita nggak ada job kayak misalkan 1 bulan itu misalkan nggak ada job off air misalkan 1 kali aja gitu, orang tuh bisa langsung kayak ngehina kita kayak lo nggak laku apa segala macam, padahal kayak kita mungkin emang lagi sibuk kuliah atau mungkin kita emang ngerjain hal yang lain, paham nggak sih? Itu yang menurut aku kayak sampai kayak wah gila, apa gue harus skip aja dari industri, dalam artian kayak apa ini yang harus gue rasain selamanya. Aku sempet yang hopelessnya di situ sih, tapi puji Tuhannya ya gitu ketemu senior yang nguatin, yang bener-bener kayak ya emang itu normal dan itu yang emang harus kita rasain, yang harus kita lewatin gitu sih. Itu menurut aku. Pernah nggak kecewa sama Tuhan? Pernah karena dulu kan sempet juga kayak sedih gitu kan karena nggak ada bokap, terus sekalinya bisa akhirnya ketemu bokap ya adalah musibahnya gitu, akhirnya bokap malah meninggal sebelum ketemu gue kayak gitu. Jadi kayak Tuhan, bukannya harusnya aku ketemu papa dulu ya, bukannya aku harusnya kayak gini. Sempet kecewa seminggu, nangis doang, nggak mau ngomong sama Tuhan tuh sempat, tapi akhirnya gitu mama lagi yang ngebalikin aku, yang narik aku balik lagi sama Tuhan. Kamu emang ada? Kecewa sama Tuhan ada. Oh iya, gimana? Aku pernah kayak merasa Tuhan tuh nggak adil. Iya. Aku tuh ditinggal di Ambon, di sana aku ditinggal sendiri, sedangkan kakak-kakak aku yang lain tuh sama adik-adik aku semua udah ke Merauke. Jadi aku di sana tuh aku iri sama teman-teman yang lain. Aku sendiri di sana. Aku sama oma opa aku kan, sama kakak sepupu aku. Jadi mereka tuh diajak belanja gini, jalan-jalan semua, aku tuh sendiri di rumah. Terus aku tuh bilang gini, Tuhan kenapa jahat sekali sama aku? Aku sendiri di sini. Tempatkan di posisi ini. Jadi aku kayak kecewa sama Tuhan. Padahal sebenarnya setelah kita dewasa seperti sekarang, itu adalah proses yang luar biasa gak sih? Itu malah adalah pelajaran gitu. Tuhan lagi cas kita Tuhan cas kita untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Jadi baterai kita tuh full nanti pada saat dewasa. Jadi kita semakin kuat. Tuhan made that occasion special untuk kita supaya kita bisa berkembang dan benar-benar jadi bejana Tuhan yang kokoh, yang luar biasa. Jadi kesimpulannya berteman dengan Tuhan. Yes, bersahabat dengan Tuhan secara intim ya. Yes, benar. Jika hari ini kamu butuh sahabat yang secara khusus mau berdoa buat kamu, yang mau nguatin kamu, langsung aja hubungin nomor di bawah ini. Karena Sahabat 24 mau berdoa buat kamu.